Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys ya. Pagi hari ini kita sedang berkunjung ke kebun sorghum di Tanjung Buyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Yaitunya kebunnya Pak Markus ya. Pak Markus Juk. Beliau ini adalah salah satu tokoh masyarakat Kalimantan Utara yang pencinta pertanian, di mana beliau punya cukup banyak lahan dengan kelompok taninya, dan sekarang lagi mengembangkan sorghum ya, bekerja sama dengan PT Sorghum Indonesia Group ya, di bawah binaan PT Sorghum Indonesia Group ya. Dan alhamdulillah guys ya, kita saksikan, kita lihat hasil daripada yang baru 2 bulan ini ditanam oleh Pak Markus Juk. Kita lihat tanamannya cukup bagus sekali ya. Dan ini baru kita tanam untuk tahap awal ini seluas lebih kurang 20 hektar, dan akan ditanam di sini seluas lebih kurang 150 hektar dan akan mencapai 5.000 hektar di Pulau Tanjung Buyu ini nantinya. Dan ini sudah jadi persoalan, dan ternyata tanaman kita di awal bulan yang 2 bulan pertama ini juga cukup bagus. Maka untuk itu kita akan sedikit mewawancarai ya, kita akan mengambil testimoni sedikit dari Pak Markus Juk, apa yang mendorong beliau sehingga bersemangat untuk menanam sorghum ini untuk meningkatkan pertanian di daerah di Kalimantan Utara ini. Kami informasikan beliau ini adalah tokoh masyarakat yang juga pernah menjadi anggota DPRD di Kabupaten Bulungan ini selama 3 periode, tetapi tidak henti-hentinya mengembangkan menginovasi pertanian dan perkebunan di Kalimantan Utara. Dan beliau adalah notabene juga beliau adalah putra asli Dayak Kalimantan Utara. Baik Pak Markus, ya. Selamat pagi Pak Markus. Pagi, Pak. Terima kasih banyak nih sudah diajak jalan-jalan ke kebunnya Pak Markus. Ya, kami ingin sedikit mengetahui kebun yang begini luar biasanya, apa yang membuat Pak Markus menjadi tertarik dan bersemangat sehingga mau mengembangkan sorghum ini. Ya, terima kasih Pak Afrijon. Kami dari kelompok tani Tanjung Berlian yang seharusnya ketua kelompok juga hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kunjungannya. Yang mendorong saya untuk bergerak di pertanian ini bukan hanya di sorghum saja Pak Afrijon. Memang kita ini kan dari kecil sudah mengenal yang namanya pertanian. Nah, di mana sorghum ini sangat menjanjikan, di mana sorghum ini juga bisa mengganti ketahanan pangan kita, untuk mempersiapkan ketahanan pangan kita. Di mana nanti sorghum ini kan tidak di Indonesia saja, tetapi bahkan sampai ke luar negeri. Sehingga saya berpikir untuk mengajak rekan-rekan saya di Tanjung Buyu ini untuk mengembangkan sorghum ini. Kami juga berharap kepada pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Bulungan, bahkan sampai ke pusat, untuk membimbing kami atau membina kami, supaya petani-petani, khususnya kami orang Dayak, dapat bekerja sama dengan teman-teman yang sudah berpengalaman tanam sorghum ini. Baik, terima kasih. Pak Markus, ini tanaman sudah berumur berapa Pak? Ini kita tanam di bulan tanggal 20 November 2022. Tanggal 22 November tahun 2022, sekarang sudah tanggal 3 Februari. Ya, berarti kurang lebih 2 bulan ya, lebih ya. Dimana sorghum ini kan 3 bulan Pak, kalau kita melihat dari informasi-informasi yang kita dapat dari dari PPL, dari teman-teman yang sudah menanam sorghum ini. Nah, di mana kami di sini kesulitannya apa? Hamanya cukup banyak Pak. Contoh sebelah sana itu kelihatannya daun-daunnya dimakan oleh contoh seperti ini. Nah, ini kesulitan kami. Baik Pak Markus, tetapi ya sorghum adalah termasuk tanaman yang yang tahan dengan hama. Ini termasuk kecil hamanya jika kita bandingkan dengan tanaman jagung dan lain-lainnya. Padahal kita belum memakai bahan-bahan anti hama kan. Ya. Nah, tetapi ini dia cukup bertahan. Ini masih cukup bagus nih Pak Markus ya, untuk sorghum kita kali ini. Nah, yang mau kami ketahui, dengan semangatnya Pak Markus telah menanam lebih kurang 20 hektar, kemudian dengan rencana 150 hektar ini, apa harapan Pak Markus kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, untuk melihat kebun ini sehingga pemerintah betul-betul mau mendukung pertanian sorghum ini untuk menjadikan
salah satu antisipasi krisis ketahanan pangan, pakan dan energi kita. Ya, terima kasih. Harapan kami sebagai kelompok tani Tanjung Berlian berharap kepada pemerintah kabupaten dan provinsi dan pusat agar sorghum ini bisa kita kembangkan di Kalimantan Utara ini di 5 kabupaten kota yang ada. Bahkan kita berharap kepada pemerintah agar kami jadi penangkarnya. Jadi penangkarnya agar kami dapat menyalurkan bibitnya kepada petani-petani yang ada. Nah, harapan kami di sini kan ada juga kelompok-kelompok yang sudah menanam jagung. Tetapi sorghum ini sangat menjanjikan. Di mana sorghum ini sekali kita menanam 3 kali panen. Nah, harapan kita dengan 3 kali panen itu ketika sekali menanam 3 kali panen itu petani kita bisa menghasilkan hasil yang cukup signifikan lah untuk membiayai kehidupan mereka agar ekonomi mereka bisa terangkat lah gitu. Ya baik, Pak Markus, dengan tanaman yang seluas ini ditanam apakah sudah melalui mekanis alat atau masih manual? Ini kita masih manual, Pak, masih manual. Nah, harapan kita kepada pemerintah bagaimana pemerintah punya perhatian kepada kelompok ini. Kalau kita dilihat di ujung sana ada penanaman saat ini, petani-petani kita menanam di sana, boleh nanti kita lihat di sana mereka sedang menanam. Sementara ini kita belum pakai alat yang maksimal, masih sistem tradisional. Kita berharap kedepannya tidak seperti ini lagi dengan keluasan lahan yang sudah kita persiapkan. Dengan luas lahan yang kita persiapkan ini, kalau manual terus ya tidak mampu kelompok tani kita. Nah, harapan kami, mohon maaf, di mana buahnya ini kan batangnya juga bisa digunakan untuk pakan sapi, ternak-ternak. Nah, kami berharap kepada pemerintah agar memberi dukungan agar kami bisa petani di sini dibagi sapi lah untuk ke depannya. Baik, terima kasih Pak Markus. Ya. Ya, ini sangat luar biasa dan luar kita biasa. sangat menginspirasi kita dan menginspirasi petani ini. Iya. Jadi guys, ya kemudian juga bapak-bapak kami, para pemimpin di kabupaten, di provinsi, di pusat ya Pak Menteri dan kepada Pak Presiden Jokowi yang terhormat. Pak Markus, beliau adalah anak bangsa yang sekarang telah mau berjibaku untuk meningkatkan, membangun pertanian negeri ini, memancing semangat masyarakat untuk pertanian. Harapan kami adalah sebagai aktivis pertanian Indonesia, mohon pemerintah memberikan dukungan. Ini baru dibangun secara manual melalui tenaga kerja manusia, sementara belum disentuh dengan tenaga teknis. Maka untuk itu pemerintah yang mempunyai kekuatan dan yang mempunyai peralatan, mohon kiranya dapat mengirimkan dukungan bantuan berupa peralatan alsintan, alat-alat pertanian di sini sehingga hasil pertanian ini bisa dilakukan secara maksimal. Pertanian bisa dilakukan secara maksimal dan hasil pertaniannya juga bisa kita kelola secara maksimal sehingga memberi manfaat dan memberi contoh, menginspirasi bagi petani yang lainnya sehingga kita bisa keluar dari krisis pangan, pakan dan energi di masa yang akan datang. Dari Tanjung Buyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, saya Afrijon Ponggo bersama Pak Markus selaku kelompok tani yang menginspirasi kelompok tani melaporkan dan mengharapkan kepada pihak pemerintah. Wassalamualaikum. Saya boleh menambah lagi sedikit? Boleh, silakan. Saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, khususnya kita yang ada di Kalimantan Utara ini. Teman-teman jangan merasa menjadi petani itu pekerjaan yang paling hina. Tapi menurut saya pekerjaan petani inilah pekerjaan yang benar-benar bisa membangkit selera kita, benar-benar menjadi petani itu betul-betul kalau kata orang tadi halal hasilnya. Ya, kita betul-betul bisa terhibur ketika kita datang ke kebun. Rasanya kita datang ke kebun ini sudah tidak mau pulang. Nah, saya berharap kepada teman-teman anggota DPRD yang ada di 5 kabupaten kota ini. Coba aja petani-petani kita. Kalian kan punya kesempatan untuk menganggarkan di setiap APBD Anda agar masyarakat bisa dibantu. Nah, harapan kita seperti itu, Pak Afrijon. Baik, luar biasa ya. Beliau 3 kali jadi anggota DPRD dan selalu menginspirasi masyarakat. Mudah-mudahan kepada Bapak-Bapak Dewan terhormat lainnya juga dapat menginspirasi para petani kita sehingga tidak ada lagi lahan kita yang terlantar. Betul. Di negeri ini. Kita mengeluh hidup susah, tapi lahan kita terlantar. Tapi lihat ini yang dilakukan Pak Markus adalah luar biasa. Ya, kamera kita lihat sini sambil berjalan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang harus dilakukan dan harus dicontoh
oleh semua pihak. Nah, sehingga ke depan tak ada lagi tanah terlantar, tidak ada lagi petani yang mengeluh. Dan mari kita mengajar, berusaha membimbing masyarakat petani kita menjadi petani yang modern dan petani yang betul-betul menghasilkan. Tidak lagi merasa minder, merasa rendah diri menjadi seorang petani. Betul. Seperti yang diajarkan oleh Pak Markus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang.